Malam itu, suara kentongan terdengar dari kejauhan. Bukan suara ronda, bukan pula suara orang membangunkan warga untuk sahur. Ketukannya pelan, tetapi teratur. Dan yang membuat warga dusun Karangjati merasa tidak nyaman, suara itu datang dari arah jalan tanah yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Jalan yang oleh orang-orang tua di kampung disebut jalan lampor. Konon, jika suara kentongan itu terdengar bersamaan dengan derap kaki kuda, roda kereta, dan suara orang-orang yang berjalan ramai-ramai, jangan sekali-kali keluar rumah. Karena malam itu, pasukan lampor sedang lewat. Aku tidak pernah benar-benar percaya dengan cerita seperti itu. Sejak kecil, aku tinggal di sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Tengah. Rumah-rumah penduduk masih berdiri berjajar dengan halaman luas. Dipisahkan kebun singkong, pohon bambu, dan sawah yang membentang sampai ke kaki bukit. Desa itu tenang, terlalu tenang. Bahkan, terutama setelah matahari tenggelam. Tidak banyak lampu jalan. Tidak ada suara kendaraan yang lalu lalang. Yang terdengar biasanya hanya suara jangkrik, katak dari persawahan, atau gesekan daun bambu ketika tertiup angin. Namun, ada satu malam yang membuatku akhirnya mengerti mengapa orang-orang tua di desaku begitu takut dengan lampor. Kejadiannya bermula ketika aku pulang dari kota. Hari itu, aku tiba sekitar pukul 9 malam. Hujan baru saja berhenti. Jalan desa basah dan licin. Kabut tipis mulai turun dari arah bukit. Saat motor yang kukendarai melewati pertigaan menuju rumah, aku melihat sesuatu yang aneh. Di tengah jalan, berdiri seorang laki-laki tua. Ia memakai pakaian serba hitam. Kepalanya tertutup ikat kepala. Tangannya memegang tongkat. Aku mengerem. "Pak," laki-laki itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah jalan kecil di sebelah kanan. Jalan tanah yang menuju kebun bambu. Kemudian dia berkata dengan suara pelan, "Kalau nanti dengar suara ramai, jangan keluar." Aku mengernyit. "Maksudnya apa, Pak?" Laki-laki itu menatapku. Matanya terlihat sangat serius. "Jangan keluar rumah sebelum ayam berkokok." Setelah mengatakan itu, dia berjalan masuk ke dalam kabut. Aku menunggu beberapa detik, lalu menjalankan motor. Sesampainya di rumah, aku menceritakan kejadian itu kepada ibuku. Wajah ibu langsung berubah. "Siapa yang kamu lihat?" Gak tahu, orang tua pakai baju hitam. Ibu terdiam cukup lama. Kemudian, ia mengunci pintu depan, mengunci jendela, bahkan dapur yang biasanya dibiarkan terbuka pun ditutup rapat. Aku tertawa kecil. "Ibu percaya begituan?" Ibu tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Kalau nanti kamu dengar suara orang memanggil namamu dari luar, jangan jawab." Sekitar pukul 11 malam, aku masuk kamar. Rumah masih sunyi. Ayah dan ibu tidur di kamar depan. Aku sendiri berada di kamar belakang yang jendelanya menghadap kebun bambu. Hujan masih menyisakan tetesan air dari atap. Aku mencoba tidur, namun sekitar tengah malam aku terbangun. Bukan karena suara hujan, melainkan karena suara kentongan. Aku duduk di tempat tidur. Suara itu terdengar dari jauh, dari arah kebun bambu. Kemudian terdengar suara lain, seperti derap kaki, banyak sekali.
Semakin lama, semakin jelas. Aku berdiri dan mendekati jendela. Tanganku hampir membuka tirai. Namun, aku teringat perkataan ibu. Jangan keluar, jangan menjawab. Aku menahan diri. Lalu terdengar suara seperti roda kayu diseret di atas tanah. Disusul suara kuda. Suara itu begitu nyata. Aku bisa mendengar suara napasnya. Lalu suara manusia mulai terdengar. Banyak. Seperti rombongan orang berjalan melewati tepi rumah. Ada yang berbicara, ada yang tertawa, ada yang menangis. Tapi tidak ada satupun suara yang terdengar jelas. Semuanya seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Padahal suaranya berada tepat di luar rumah. Aku memberanikan diri mengintip melalui celah tirai. Dan saat itulah aku melihatnya. Di jalan depan rumah ada banyak orang berjalan. Puluhan, mungkin lebih. Mereka menggunakan pakaian Jawa kuno. Ada yang membawa obor, ada yang membawa tombak, ada yang berjalan kaki, dan di belakang mereka sebuah kereta kuda hitam bergerak perlahan. Aku membeku. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke rumahku. Mereka hanya berjalan lurus menuju arah desa. Suara langkah kaki mereka menghantam tanah basah secara bersamaan. Kemudian, salah satu dari mereka berhenti. Aku mundur. Orang itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap tepat ke arah jendelaku. Aku langsung menjatuhkan tirai. Jantungku berdegup sangat keras. Aku menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara. Kemudian terdengar ketukan di pintu depan. Suara ibu terdengar dari kamar. Rio, Aku tidak menjawab. Rio, bukakan pintu. Aku terdiam. Suara itu terdengar seperti ibu, tetapi ada suatu yang aneh. Nada bicaranya datar, tidak seperti biasanya. Rio, Kali ini suara itu terdengar tepat dari luar kamar. Aku menoleh. Pintu kamarku tertutup, dan dari balik pintu terdengar suara ibu. Rio, bukakan. Aku hampir menjawab, sampai tiba-tiba terdengar dari suara ibu dari kamar depan. Rio, jangan buka. Aku tersentak. Kalau ibu berada di kamar depan, lalu siapa yang berdiri di balik pintu kamar? Aku tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, suara dari balik pintu menghilang. Suara rombongan di luar juga perlahan menjauh. Sampai akhirnya, sunyi. Aku tidak tidur sampai pagi. Begitu ayam berkokok, ibu langsung masuk ke kamarku. Wajahnya pucat. Kamu dengar? Aku mengangguk. Ya, ayah yang berdiri di belakang ibu hanya menarik napas panjang. Kemudian ayah berkata, Sudah waktunya kamu tahu. aku menatapnya. Tahu apa? Ayah mengajak kami duduk di ruang tengah. Ia kemudian bercerita tentang jalan tanah di belakang kebun bambu. Menurut cerita orang-orang tua, puluhan tahun lalu, jalan itu merupakan jalur yang sering digunakan rombongan prajurit dan bangsawan untuk menuju wilayah lain. Suatu malam, sebuah rombongan besar melewati jalan tersebut. Namun mereka tidak pernah sampai ke tujuan. Satu persatu, orang dalam rombongan itu meninggal karena wabah yang menyerang desa-desa sekitar. Sejak saat itu, setiap beberapa tahun sekali, warga mendengar suara rombongan berjalan pada malam tertentu. Orang-orang menyebutnya lampor. Rombongan dari alam lain yang berjalan melewati jalan lama. Kalau mereka lewat, tanyaku. Ayah menatapku. Biarkan. Kalau keluar, ayah menggeleng. Jangan.
Kupikir kejadian malam itu hanya akan menjadi pengalaman buruk yang tidak akan terulang. Ternyata aku salah. 3 hari kemudian, seorang warga ditemukan meninggal di pinggir jalan dekat kebun bambu. Namanya Pak Seno, orang yang selama ini dikenal sebagai penjaga sawah. Yang membuat warga ketakutan adalah posisi tubuhnya. Pak Seno ditemukan duduk bersandar pada pohon. Kedua matanya terbuka, tangannya menggenggam kentongan kecil. Dan di tanah tepat di depannya terdapat jejak kaki banyak sekali. Jejak kaki manusia. Namun semua mengarah menuju satu tempat. Rumah Pak Seno. Sejak saat itu, warga mulai berjaga setiap malam. Tetapi malam keempat, suara kentongan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Aku sedang duduk bersama ayah dan ibu di ruang tengah. Semua lampu dimatikan. Pintu sudah dikunci. Kami tidak berbicara. Kemudian terdengar suara roda kereta. Semakin dekat. Lalu terdengar derap kuda. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Gelas di meja bergetar, jendela bergetar, atap seperti dihantam angin. Padahal pohon di halaman sama sekali tidak bergerak. Ibu mulai membaca doa dengan suara bergetar. Ayah menggenggam tanganku, lalu terdengar suara dari luar. Rio, Aku langsung menahan napas. Suara itu berbeda, bukan suara ibu, bukan suara ayah. Melainkan suara laki-laki tua yang kutemui malam pertama. Aku tidak menjawab. Kemudian suara itu berkata, jangan takut. Aku menatap ayah. Ayah memberi isyarat agar aku tetap diam. Suara rombongan semakin jelas, seperti melewati tepat di depan rumah. Aku memberanikan diri melihat dari salah jendela. Dan kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak. Puluhan orang, mungkin ratusan. Mereka berjalan dalam barisan panjang. Obor mereka tidak memberikan cahaya seperti api biasa. Cahayanya redup dan kebiruan. Di tengah rombongan, ada beberapa orang membawa tandu. Aku tidak tahu apa yang berada di atasnya. Namun, dari dalam tandu terdengar suara tangisan. Pelan, panjang, menyayat. Kemudian kereta hitam itu muncul. Kuda-kuda berwarna gelap, matanya merah. Di atas kereta duduk seorang laki-laki berpakaian Jawa kuno. Wajahnya tertutup bayangan. Tapi ketika kereta melewati rumahku, lelaki itu menoleh. Tatapannya tepat menuju jendela. Aku mundur. Namun, sebelum tirai tertutup, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Di belakang kereta ada Pak Seno. Ia berjalan bersama rombongan. Masih memakai pakaian yang sama seperti ketika ditemukan meninggal. Aku tidak tahu berapa lama rombongan itu berjalan. Mungkin 5 menit, mungkin 1 jam. Waktu terasa berhenti. Ketika suara mereka akhirnya menghilang, suasana desa berubah menjadi sangat sunyi. Pagi harinya, ayah mengajakku menemui orang tua yang tinggal di ujung desa. Namanya Mbah Joko. Ia adalah orang yang paling banyak mengetahui sejarah desa. Setelah mendengar cerita, Mbah Joko hanya menghela napas. Rombongan itu tidak mencari manusia. Lalu apa yang mereka cari? Mbah Joko menatapku. Mereka hanya melewati jalan yang dulu menjadi jalan mereka. Lalu kenapa ada warga yang meninggal? Karena ada yang mengikuti. Aku terdiam. Mbah Joko menjelaskan bahwa larangan terbesar ketika lampur lewat adalah jangan pernah mengikuti suara mereka. Jangan mengejar, jangan memanggil, dan jangan berjalan ke arah jalan lama. Kalau kita diam di rumah, mereka akan lewat, selama kita tidak mengganggu. Mbah Joko mengangguk. Itulah sebabnya orang tua dulu selalu bilang, Ia berhenti.
Kemudian berkata pelan, Kalau terdengar lampor, tutup pintu, matikan lampu, jangan penasaran. Malam berikutnya, hujan turun sangat deras. Angin berhembus kencang. Aku pikir tidak mungkin lampor muncul dalam cuaca seperti ini. Sok tahu. Tapi sekitar tengah malam, kentongan kembali terdengar. Kali ini, suara itu tidak datang dari kebun bambu. Suara itu terdengar dari seluruh penjuru desa. Anjing-anjing mulai menggonggong. Lalu, tiba-tiba semuanya diam. Bahkan suara hujan seolah menghilang. Aku duduk di ruang tengah bersama ayah dan ibu. Kami menunggu. Dari kejauhan, terdengar suara orang berjalan semakin dekat, semakin banyak. Kemudian terdengar suara kereta. Aku memejamkan mata, tidak ingin melihat. Namun suara tangisan dari luar membuatku membuka mata. Tangisan seorang anak kecil. Ibu, Aku menoleh ke arah ayah. Tangisan itu terdengar sangat jelas. ibu, Aku berdiri. Ayah langsung menarik tanganku. Jangan, Tapi ada anak di luar. jangan Rio. Tangisan itu semakin keras. Kemudian terdengar suara perempuan menjerit. Setelah itu, suara kentongan berhenti. Semua suara berhenti. Aku menunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tidak ada apa-apa. Ketika ayam mulai berkokok menjelang subuh, kami baru berani membuka pintu. Di jalan depan rumah, terdapat ratusan jejak kaki basah. Semuanya melewati rumah kami. Tidak ada satu pun jejak yang masuk ke halaman. Dan di tengah jalan, terdapat satu benda. Sebuah kentongan tua. Ayah mengambilnya. Wajahnya langsung merubah. Ini milik Pak Seno. Sejak malam itu, lampor tidak pernah terdengar lagi. Jalan tanah di belakang kebun bambu akhirnya ditutup warga. Tidak ada yang melewatinya. Tidak ada yang membangun rumah di sana. Dan setiap kali malam tertentu tiba, warga masih memiliki kebiasaan yang sama. Pintu dikunci lebih awal, lampu teras dimatikan, anak-anak dilarang keluar. Bukan karena mereka yakin lampor benar-benar ada, tetapi karena mereka menghormati cerita yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Aku sendiri tidak pernah lagi melihat rombongan itu. Namun sampai sekarang, setiap kali malam terlalu sunyi dan suara kentongan terdengar dari kejauhan, aku selalu teringat pesan lelaki tua yang kutemui malam itu. Kalau mendengar suara ramai di jalan, jangan keluar sebelum ayam berkokok. Karena bagi orang yang tinggal di tanah Jawa, malam bukan hanya milik manusia. Ada waktu ketika jalan-jalan yang kita kenal kembali menjadi milik mereka yang pernah melewatinya. Dan ketika suara roda kereta mulai terdengar dari kejauhan, ketika derap kaki mulai memenuhi jalan, ketika kentongan berbunyi 3 kali, jangan cari tahu siapa yang sedang lewat. Cukup diam di dalam rumah. Biarkan rombongan itu berjalan. Karena lampor tidak datang untuk ditonton. Mereka hanya sedang pulang.